Dan jika anak itu menjadi anak durhaka karena tidak terdidik, orang tua ikut bertanggung jawab nanti di akhirat. Kemudian tanggung jawab anak terhadap orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pemirsa kajian Ramadan bekerjasama pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara dengan Majelis Ulama Indonesia dalam acara kajian Ramadan, bersama kita telah hadir Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Abdul Nasir Hartono. Assalamualaikum Pak Kiai. Insyaallah pada materi kita kali ini adalah tentang tanggung jawab dalam Islam ya. Nanti insyaallah beliau akan paparkan dan siapa sajakah yang mempunyai mas'uliyah atau tanggung jawab dalam Islam ini. Fadhol Pak Kiai, kami ingin jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallah tawakkaltu 'ala Allah. I'tasamtu billah fawattu amri ila Allah. Masya Allah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam acara ini kami mengucapkan terima kasih diberikan judul atau tema tanggung jawab dalam Islam. Kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di dunia punya tanggung jawab yang besar, yang sangat luas sekali. Tidak mungkin akan saya bicarakan semua tanggung jawab yang ada. Maka pokok-pokoknya yang akan kami sampaikan. Pertama, kita sebagai manusia yang punya keluarga, punya suami, punya istri, punya anak, dan sebagainya. Punya tanggung jawab yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Suami bertanggung jawab kepada istri. Digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 223 bahwa suami bagaikan petani, sedangkan istrinya bagaikan sawah ladangnya. Maka Allah berfirman, nisaukum harthul lakum. Di situ diterangkan demikian. Fa'tu harthakum. Seorang petani suruh datangin sawahnya. Tentu petani yang baik akan mendatangi sawahnya, mengerjakan sawahnya, menggarap sawahnya dengan cara yang baik pula. Supaya apa? Supaya nanti tanamannya baik. Itu digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 223. Fa'tu harthakum anna syi'tum. Jadi suruh datangin kapanpun, bagaimanapun. Tapi kita sebagai manusia punya akal, oleh Allah diberikan akal. Tentu menginginkan hasil yang baik. Maka Allah berfirman selanjutnya, waqaddimu li anfusikum. Kerjakan untuk dirimu tentu yang baik-baik. Diterangkan dalam tafsir Jalalain demikian. Waqaddimu li anfusikum, yaitu kerjakan untuk dirimu, artinya yang baik-baik. Kalau sudah demikian, Allah berfirman, wa'lamu, ketahuilah, annakum mulaquh, sungguh kamu akan punya panenan nanti karena dikerjakan dengan yang baik. Inilah tugas seorang suami kepada istri, digambarkan demikian oleh Allah. Dalam surat Al-Isra diterangkan oleh Allah, surat Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki dalam hal ini adalah suami. Bertanggung jawab penuh 'alan nisa kepada perempuan, yaitu istrinya. Mengapa? Allah yang telah menakdirkan bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Rupanya seorang suami atau para suami diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding perempuan atau para istri. Mengapa? Di dunia ini sudah umum, tanpa mempelajari ilmu apapun, suami bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya. Wa anfaqu min amwalihim. Bima anfaqu min amwalihim, yaitu memberikan nafkah dari harta bendanya. Inilah tanggung jawab seorang suami. Bagaimana seorang istri punya tanggung jawab? Tentu perempuan sebagai istri punya tanggung jawab yang besar pula. Pertama dituntut oleh Allah, fasolihatu
wanita yang solihah, istri yang baik, yang solihah, qanitatun, yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada suaminya, hafidatun, yaitu yang menjaga dirinya lil ghaibi ketika suaminya tidak ada di rumah. Ternyata bisa menjaga kehormatannya. Yang mana kehormatan itu sebenarnya sudah dijaga oleh Allah. Allah saja menjaga kehormatan keluarga. Kok kita tidak mau menjaga kehormatan keluarga? Kemudian seorang istri sebagai madrasatul ula, sebagai madrasah pertama, taman pendidikan yang pertama bagi anak-anaknya. Inilah secara singkat kaitan dengan tanggung jawab suami istri terhadap keluarga. Kemudian yang kedua, bagaimana suami istri yang sudah punya anak tanggung jawab terhadap anaknya Sebagai orang tua. sebagai orang tua. Sebagai orang tua bertanggung jawab kepada anaknya. Luar biasa akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di kemudian hari jika tidak diberikan pendidikan yang baik. Allah memberikan contoh dalam surat Luqman ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu. Dari situ saya terjemahkan secara harfiah, wa idz qala Luqmanu, dan ingatlah tatkala Luqman qala berkata di situ disambung dengan kata ya'idhuhu. Artinya memberikan nasihat. Berkata, memberikan nasihat, memberikan ilmu, artinya apa? Proses pembelajaran. Maka proses pembelajaran yang wajib dilaksanakan oleh suami dan istri atau kepala rumah tangga dan wakil kepala rumah tangga adalah pendidikan. Di situ disebutkan la tusyrik billah. Janganlah engkau menyekutukan Allah. Apa maksudnya? Pendidikan pertama dalam ajaran Islam kepada anak-anak kita yang sudah mulai perlu dididik adalah iman kepada Allah. Jangan menyekutukan Allah. Maka ketika lahir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengadzankan telinga cucunya yang baru lahir Hasan dan Husain dan mengikomati di kanan, telinga kanan dan telinga kiri. Ini maksudnya adalah memberikan inspirasi, memberikan support, memberikan semangat secara batiniah walaupun anak belum mengerti. Maka pendidikan mutlak sangat diperlukan, tanggung jawab orang tua. Dan jika anak itu menjadi anak durhaka karena tidak terdidik, orang tua ikut bertanggung jawab nanti di akhirat. Kemudian tanggung jawab anak terhadap orang tua. Dibalik ya. Sebaliknya, tadi tanggung jawab orang tua terhadap anak. Sekarang tanggung jawab anak kepada orang tua. Ada tuh ya kayaknya. Ada ya dalam Quran, bahkan satu surat tidak berjauhan dengan ayat yang kaitannya dengan mendidik dalam surat Luqman ada, dalam surat Al-Isra ada. Ketika anak itu mungkin udah jadi dewasa kali mungkin kayak ya. Iya. Orang tua udah rentah. Surat ya. Al-Isra memberikan penekanan. Sembahlah Allah, jangan menyembah yang lain. Digandeng ayatnya wabil walidaini ihsana. Luar biasa. Allah perintahkan menyembah Allah terus digandeng dengan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Itu hal yang sangat luar biasa. Jadi begitu tingginya Allah menghormati orang tua. Maka sangat durhaka kalau ada anak berani sama orang tua. Birrul walidain. Ya, harus birrul walidain. Yaitu ridho Allah ada pada ridho Allah ada pada ridho orang tua. Jangan selalu dituntut orang tua kepada anak-anak juga harus tanggung jawab kepada orang tua. Murka Allah juga tergantung pada murka orang tua. Orang tua tidak ridho. Kata Rasulullah, walaupun ibadahnya baik, aku nggak terima nanti di akhirat. Ini Rasulullah dalam marah. sejarah Uwais Al-Qarni kali ini. Iya, Uwais Al-Qarni kita belajar itu dari beliau luar nih. biasa seorang pemuda yang taat sampai mengorbankan jiwa raganya untuk menurutin apa kemauan ibunya. Sekali waktu Uwais Al-Qarni dari Yaman ke Mekah itu dari Son'a saja, itu kalau naik bis sekarang jalan tol itu 24 jam jalan tol. Iya. Saat itu belum ada mobil,
kendaraan yang paling cepat Unta. kuda, yaitu naik unta. Dia nggak punya unta, nggak punya kuda. Jalan kaki, ibunya minta supaya dipergikan haji. Bagaimana sikap Uwais Al-Qarni? Ternyata saat itu Uwais Al-Qarni menyanggupi ibunya Menggendong. dengan menggendong karena Luar tidak biasa. punya kendaraan. Sejauh Kalau naik pesawat 1,5 jam sekarang. luar biasa. Jadi kalau 12 naik bis jam. 24 jam. 24 jam. Naik bis ya kira-kira 1.000 kilo lebih lah. 1.000 Jakarta, kilo Surabaya lebih. kali ya. Jalan kaki. So, Maka ketika di Mekah ternyata berhaji dengan ibunya. Tidak pernah berdoa untuk dirinya sendiri. Setiap doa berdoa untuk ibunya. Ya Allah, ampunilah ibu saya. Ya Allah, terimalah ibadah ibu saya. Ya Allah, bahagiakanlah ibu saya dunia dan akhirat. Akhirnya ibunya pun mengatakan, wahai Qarni, kamu kenapa tidak minta kepada Allah untuk kebahagiaanmu, hanya untuk ibumu? Uwais Al-Qarni mengatakan, ridha Allah ada pada ridhamu, Bu. Maka ketika itu ibunya terdiam dan menangis. Saat itu pula Uwais Al-Qarni saat itu pengen ketemu Rasulullah tapi nggak sempat. Tetapi akhirnya pulang dulu, yaitu pulang ke Yaman. Sesampainya di Yaman, sementara meninggalkan ibunya ingin ketemu Rasulullah. Tapi ternyata ketika ketemu rumahnya di Madinah saat itu, Rasulullah sedang tidak di rumah, sedang di medan pertempuran. Karena Uwais Al-Qarni tidak bisa menunggu Rasulullah, ingat ibunya, maka cepat pulang ke Yaman. Setelah itu ternyata tidak lama kemudian Rasulullah datang, tanya kepada istrinya, yaitu Sayyidah Aisyah, apakah ada tamu yang datang ke rumah kita? Oh ada, orang Yaman, namanya Uwais Al-Qarni. Dia seorang ahli surga. Waktu itu ada Umar bin Khattab dan ada Ali bin Abi Thalib. Wahai Umar, wahai Ali, nanti kalau ada seorang pemuda dari Yaman pergi haji atau pergi ke Mekah ini, maka tandanya ada di tangan, belang di telapak tangannya. Karena dulu pernah sakit yang tidak sembuh hanya di telapak tangannya saja. Sebagai tanda bahwa dia orang yang ahli surga, orang masyarakat langit dia. Minta kamu didoakan agar kamu bisa masuk surga. Luar biasa. Karena hormat kepada orang tua. Nah, Luar biasa. Luar biasa tadi sudah tanggung jawab suami kepada istri kepada suami, orang tua kepada anak, anak pada orang tua. Iya. Nah kaitan dengan pandemi ini, apa kewajiban negara terhadap rakyat? Ataupun sebaliknya mungkin rakyat kepada Ya, negara ya. Kiai di tengah-tengah wabah, Betul. ketaatan Ya, rakyatnya. Gimana Kiai mungkin? Ya. Tanggung jawab negara kepada rakyat dan rakyat kepada negara. Ya, mungkin. ini. Ada simbol Ya, tanggung jawab negara kepada rakyat tentu melindungi rakyatnya. Ya. Jangan sampai Betul, betul. rakyatnya terbengkalai atau rakyatnya yang sedang dilanda wabah seperti sekarang ini, Betul, betul, betul. maka banyak keluarga pecah. Ya, ekonomi. Suaminya tidak bisa menghidupi istri dan anak-anaknya. Istrinya tidak rela terhadap suaminya yang tidak bisa menghidupi. Akhirnya terjadilah perceraian. Dan negara harus hadir. Nah, dalam hal ini negara harus hadir, mendamaikan dan tidak sekedar mendamaikan. Memberikanlah subsidi-subsidi. Nah, inilah tugas negara seperti yang pernah dialami oleh Umar bin Khattab ketika ada seorang janda perempuan punya anak menangis mencaci maki khalifah di malam hari. Tidak adil khalifah sekarang, rakyatnya menderita. Ternyata saat itu Umar bin Khattab keliling kota, didengarlah suara tangisan itu. Rasa tanggung jawab yang besar negara, maka diambilkanlah bahan makanan, dipikul sendiri oleh Umar bin Khattab.
Itu kewajiban negara Nah, ini kepada rakyat. kewajiban Kalau negara sebagai kepada rakyat, iya. apa yang kita lakukan kepada negara? Mungkin ada Iya. timbal balik kali Kiai. Ya. Rakyat kepada negara kalau Harus ikut, taat, negaranya, ya. pemimpinnya sudah baik semacam itu, Ya. tidak ada alasan tidak taat kepada Ya, negara. seperti ada himbauan untuk tidak mudik karena Betul. mungkin Tidak wabah ini mudik dikhawatirkan. sekarang karena wabah, tidak mudik. Tidak keluar rumah yang kalau kalau di sini penting bisa makan, dicukupi kebutuhannya, saya kira nggak perlu mudik. nggak diperhatikan. apa-apa. Tapi kalau sekarang orang-orang yang kerja musiman di Jakarta, ketika PSBB ternyata tidak ada pekerjaan, tidak hanya 14 hari, ditambah diperpanjang sampai sebulan, mereka nggak punya uang makan apa, maka mereka terpaksa harus mudik. Iya, ya. Walaupun himbauan ini artinya saling adanya negara menjamin Betul, rakyat pun betul. taat pada Iya, pimpinan. iya. Pimpinan memperhatikan kali Iya. ya. Sekarang ya saya lihat mulai ada pembagian sembako segala macam, ada Ya, terus himbauan. sekarang itu yang penting kan pemerataan benar. Siap. Siap Nyampe merata, kepada yang nyampe berhak. pada sasaran. Nah ini, kalau demikian maka rakyat harus taat kepada negara. Itu ayat Quran yang mengatakan Ati Allah, demikian. ati Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, ati Allah. Taatlah kamu kepada Allah. Wa atiur Rasul. Dan taatlah kamu kepada Rasul Nabi Muhammad SAW. Kemudian wa ulil amri minkum. Dalam tafsir Pemimpin. Jalalain diterangkan wa ulil amri minkum itu adalah pemimpin yang baik, yang berkuasa, yang memperhatikan anak buahnya atau warganya. Begitu pula dalam tafsir Al-Maraghi yang ditulis oleh Muhammad Mustafa Al-Maraghi, juga yang Ibnu Katsir sama, yaitu pemerintahan yang baik, pemimpin yang baik wajib ditaati. Luar biasa Pak Kiai. Iya. Sayang waktu kita sangat terbatas ini. Iya. Alhamdulillah kita banyak mendapatkan pencerahan dari beliau. Paling enggak kita tahu tentang tanggung jawab orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, tanggung jawab negara kepada rakyat. Insya Allah kalau semua tanggung jawab ini dibebankan, dijalankan dengan baik, insya Allah kita optimis bahwa kita bisa keluar dari musibah ini betul. dan masyarakat yang benar-benar sejahtera. Iya, betul. Mudah-mudahan ada manfaatnya Pak Kiai. Amin, Terima kasih banyak. Sayang waktu kita sangat terbatas. Hadirin yang berbahagia, demikianlah kajian kita tentang tema tanggung jawab dalam Islam bersama Kiai Haji Dr. Abdul Nasir Hartono. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dan kita tutup dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya ucapkan selamat berpuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Pak Kiai. warahmatullahi wabarakatuh.